Puji nama Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya mau beri tema ucapan syukur sebagai korban. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17, Alkitab berkata, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan." Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan sulit. Pertanyaannya, masih sulitkah buat kita? Dan bibir kita mengucap syukur dan memuji Tuhan karena hal-hal yang berat yang kita hadapi. Ketika seseorang mengalami hidup yang berkelimpahan, memiliki tubuh yang sehat, bisnis yang berjalan lancar, kita beroleh kenaikan pangkat dan promosi dalam pekerjaan kita, bahkan hal-hal yang lain yang menyenangkan hidup kita, kita mungkin dengan mudah dapat mengucap syukur tanpa didorong dan dikomando karena hal-hal yang indah dan baik itu terjadi dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan ketika menikmati masa-masa yang indah, menyenangkan dan penuh kemenangan. Dan itu adalah perkara yang sangat mudah ketika kita mengalami hal yang seperti itu untuk mengucap syukur. Jadi bagaimana jika kita mengalami masa-masa yang sulit seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Keadaan yang kontradiktif akan terlihat. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal-hal baik. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Mulut terasa terkunci dan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan Habakuk, dalam keadaan yang tidak mendukung sekalipun, ia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Inilah yang disebut dengan ucapan syukur sebagai korban syukur. Korban selalu identik dengan penderitaan. Prinsip korban selalu berarti mengalami sesuatu kerugian atau kehilangan sesuatu. Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan berarti dengan sukarela mempersembahkan puji-pujian dan memuliakan nama Tuhan meski berada dalam situasi yang tidak mendukung. Kehilangan, tertekan, menderita, dirundung malang, hadapi sakit, krisis dan berkekurangan yang secara manusia menjadikan alasan yang kuat untuk bersedih dan merintih. Jadi dengan kata lain, kita memaksa hati dan bibir kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan meski sambil mencucurkan air mata. Korban syukur inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Mari kita mau belajar memberikan korban syukur kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika kita belajar mempersembahkan korban syukur, kita percaya ada kuasa dalam ucapan syukur yang menggerakkan untuk Tuhan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.